datang di Serba-serbi Bincang Sidoarjo. Halo sahabat suara Sidoarjo, apa kabarnya? Semoga kabarnya kalian sehat terus ya. Dan juga semoga aktivitas kalian hari ini sangat dilancarkan. Amin. Nah, kali ini kita bakal ngasih informasi yang menarik banget, memperbincangkan sesuatu yang unik, hits yang ada di Sidoarjo pekan ini. Nah, sebelum masuk ke berita itu, kita mending kenalan dulu ya. Karena kan kalau nggak kenal kan maka belum sayang seperti itu. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggal. Nah, jadi kita mau kenalin dulu. Aku Rosita Roslin Wisara dan teman aku di sebelah Irma Udianti Karina Putri. Cuman biasanya dipanggil Karin, kalau dia dipanggilnya Rosita. Oh ya, langsung aja kita kali ini akan bahas apa nih, Rin? Jadi kali ini kita akan membahas tentang Sidoarjo Wedding Education, Ros. Nah, apa tadi? Sidoarjo Wedding Education. Sidoarjo Wedding Education itu apa sih, Rin? Jadi Sidoarjo Wedding Education itu merupakan simulasi dari acara resepsi pernikahan yang sudah lama tidak diadakan. Karena kan selama ini kan ada wabah virus corona ya. Jadi mungkin untuk acara resepsi pernikahan itu sendiri ditiadakan. Nah, resepsi simulasinya ini kemarin diadakan di Ballroom Vive Hotel Sidoarjo pada tanggal 13 Juli 2020 dan acara itu juga dihadiri oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Forkopimda Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo dan juga 12 vendor dari wedding organizer itu sendiri. Oh gitu. Nah, di Lindia Minarti Organizer acara Sidoarjo Wedding Education ini tujuannya untuk mencontohkan bagaimana sih proses resepsi dengan mengurangi sentuhan fisik semaksimal mungkin. Jadi kalau biasanya kita di resepsi itu kan pasti banyak banget orangnya dan nggak mikirin jarak. Nah sekarang kan lagi di COVID-19 kayak gini, kalau misalnya kita masih bersentuhan itu makin rentan nggak sih buat terkena virus? Terpapar ya. Iya. Benar banget. Nah, jadi berarti di acara Sidoarjo Wedding Education ini penerapan protokol kesehatan tuh benar-benar dimaksimalkan ya, Ros ya. Benar. Nah, mungkin bagi kalian yang penasaran nih, ada beberapa tahapannya. Yang pertama mulai dari tamu yang akan masuk ke ruangan. Jadi sebelum masuk ke ruangan, di depan pintu gedung itu nantinya akan ditugaskan seorang doorman yang bertugas untuk mengecek suhu tubuh badan para tamu dan juga untuk mengecek undangan apa benar atau enggak gitu. Dan sebelum masuk ruangan kita disuruh cuci tangan gitu. Pemakaian masker juga iya, itu ya? wajib. Kalau itu pakai masker itu wajib. Terus kita cuci tangan dan sebelum masuk kita harus dicek suhu tubuhnya. Nah, untuk langkah selanjutnya biasanya kan para tamu mudah sekali tuh menuliskan nama dan juga alamatnya di buku tamu. Cuman kalau sekarang ini ada yang beda karena pencatatan tamu undangan itu dilakukan secara digital yang otomatis nanti sebelum tamu undangan masuk, undangan yang disebarkan para tamu ini disediakan barcode. Jadi ketahuan nih siapa yang datang, siapa yang enggak. Iya, bener banget. Ketahuan juga kalau misalnya ada penyelundup. Nah itu kalau biasanya kita ada terop belok gitu. Sekarang udah nggak bisa, ada barcode-nya Bu. Jadi mungkin bagi kalian yang biasanya sediain baju batik di jok gitu ya, mungkin bisa diambil lagi karena kayaknya sudah meminimalisir kemungkinan kalian bisa datang ke tempat seperti itu lagi. Jadi pengalihan perhatian kalau misalnya kalian membutuhkan makanan, mending ke rumah temen. Iya benar. Selain itu Rin, selain undangan yang berbarcode, ini juga kayak biasanya kan kita ngasih uang nih. Kalau enggak kado-kado atau apa, tapi sekarang kan nggak boleh tuh bersentuhan atau pakai. Sekarang kan lebih disarankan pakai uangnya tuh elektronik dalam bentuk kayak card atau apa. Nah di sini di simulasi ini diterapkan melalui transfer. Oh, berarti m-banking sekarang berguna sekali ya? Iya, kayaknya di HP harus ada m-banking. Kalau nggak ada susah. Kalau nggak ada, kalian akan dikucilkan dari pergaulan seperti itu. Tapi yang jadi mungkin orang-orang ini akan itu ya, kalau misalnya dulu
memberi kado kan mungkin tertutup. Kalau sekarang kan terbuka. Ntar mungkin ada sedikit jangan insiden-insiden kecil gitu ya. Iya, pertengkaran sepele seperti itu. Selain itu nih Rin, jadi undangan yang diatur, yang uangnya dilakukan secara transfer, terus tanda tangannya sudah nggak ada, kita pakai barcode. Nah, untuk di ruangannya sendiri nanti ada pembatasan kuota di dalam satu ruangan. Oh, itu apa berarti nanti tamunya itu misalnya kita menyediakan 200 tamu, berarti yang boleh masuk di gedung sementara 50 seperti itu. Gitu. Sisanya misal yang datang 100 dulu ya, 50-nya disuruh di ruang tunggu dulu, biar gantian gitu. Kalau udah pulang baru dimasukin. Iya, itu bener banget ya, berarti untuk meminimalisir adanya virus ya, seperti itu. Nah, selain itu kayaknya untuk jaga jarak juga ya, Ros. Iya. Di tempat salaman bersama pengantin itu nanti jadi ada pengaturan jaga jarak, pencegahan social distancing lebih tepatnya. Iya. Biar nanti tamu yang satu dan tamu yang lain itu tidak terpapar dengan virus corona itu sendiri. Nggak hanya physical distancing, biasanya kita kan salam-salaman, cipika-cipiki, sekarang udah nggak boleh. Iya, bener banget. Cuma salaman gini aja dari jauh, tapi jangan jauh-jauh, nanti nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan, bener banget. Iya, terus kalau misalnya kita bisa bumerangan atau apa sama pengantinnya, mungkin sekarang bisa cuman dari kamera belakang di zoom gitu ya. Aja. Jangan gini, nanti deket-deket nanti ada bakteri-bakteri, nanti kena COVID semua, bahaya. Nah, jadi kotor nanti. Nah, ada lagi nih Ros yang seru, pengambilan makanannya. Nah, ini yang ditunggu. Iya Pasti nih. makan. Kalau di kondangan nggak makan nggak afdol. Iya, bener banget. Nggak makan nggak afdol, nggak bungkus juga nggak afdol biasanya. Tapi hati-hati, nanti ketahuan satpamnya di depan. Iya, wah itu apa? Bagi dong ya. Jadi di tempat pengambilan makanan ini nantinya akan dibantu oleh pelayan. Jadi pelayan di tiap-tiap stage. Ya, stage pengambilan makanan ini disediakan satu. Kalau itu kan dulu kan cuman di makanan-makanan khusus ya, kayak bakso, siomay gitu. Sekarang es krim gitu kan. Nah, sekarang di semuanya akan disediakan hal seperti itu. Jadi para tamu undangan itu nggak sampai nyentuh sendok-sendoknya, biar nggak gantian, biar satu orang aja yang ngasih. Iya, jadi itu benar-benar pure satu sendok hanya boleh dipegang oleh pelayannya itu ya. Jadi buat kalian yang biasanya makannya banyak, sekarang ada porsinya. Ada porsinya. Biasanya kan 3 sendok, 4 sendok, ini 1 sendok. Bagi-bagi sama yang lain. Iya, bener-bener. Jadi meskipun ada tamu yang telat-telat mungkin ya, tetap kebagian ya. Iya, biasanya kan kalau yang tamu telat tuh kebagian cuma air minum. Air putih. Kadang soto tuh tinggal kuahnya doang. Kuah sama ijo-ijonya doang gitu ya. Sama kerupuk kesian. Ini nanti bagi rata jadi adil gitu. Oh, seperti itu. Wah, itu bagus banget ya itu. Ada dampak positifnya juga ya ternyata ya. Jadi untuk mengurangi kebiasaan masyarakat yang kurang bagus mungkin gitu. Bisa seperti itu, tapi kebanyakan orang bilang itu bagus. Iya, itu karena bagus. Itu rezeki di situnya, benar banget. Di situ. Kita di situ diberi rezeki ya. Nggak boleh ditolak rezeki itu. Iya, benar banget. Nah, yang terakhir itu juga ada, selain dari hal yang tadi kita berdua sebutin, yang paling terakhir itu ada nanti pembagian job di petugas-petugas resepsi pernikahan. Jadi nanti petugas-petugas itu akan menyebar banner yang berisi tentang mengingatkan masyarakat akan adanya bahayanya virus COVID-19 ini. Jadi masyarakat ini akan tetap selalu waspada seperti itu. Nah, dan lagi yang paling penting yang terakhir, ini kan biasanya kalau kondangan kan biasanya ibu bapaknya ikut semua, neneknya semua. Sekarang ada pembatasan dan larangan. Jadi usia yang di bawah 15 tahun nih Rin, nggak bisa masuk. Wah, gitu. Karena mereka rentan gitu. Adik-adik kita nggak bisa ikut. Jadi minimal 15 tahun ke atas udah bisa masuk lah. Terus ibu hamil juga nggak boleh. Oh iya, itu bakal rentan banget itu. Terus yang terakhir ada lansia, dan lansia itu paling rentan. Paling rentan. Itu ibaratnya kalau ibu hamil tuh rentannya segini, lansianya rentannya segini. Iya, rentan banget. Rentan banget nih ya, benar. Jadi ya, wah, benar banget ya. Jadi untuk mereka bertiga
Berarti kita ini nih, kalau misalnya ada acara kondangan ya biasanya kita keluar sekeluarga datang, adik pasti nggak bisa datang bisa ya. datang. Udah di rumah aja duduk diem, nanti dibawain mbaknya nih, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa dibawain, ntar Video kita callan aja, Iya. video callan virtual. Ayo, virtual food ya. Jadi mungkin adiknya kita bisa makan pakai nasi, Iya. lauknya kita videoin. Cara baru itu. Iya, secara baru itu cara yang paling ampuh buat kalian semua juga. Tapi biasanya Ros, kalau misalnya kan kasihan nih kalau misalnya adik nggak ikut ya. Berarti otomatis kakak ini juga harus berkorban ya. Iya dong. Berarti kakak ini harus berkorban juga, harus di rumah juga. Harus virtual food juga berarti kita ya. Tapi kayaknya yang diundang kita. Oh iya, bukan bener. adik kita. Kecuali keluarga. Kecuali keluarga. Oh, kecuali kalau itu tamu dari ayah atau ibu ya, Iya, benar banget. Itu bisa. Kalau teman kita yang diundang kita, masa adiknya juga ikut? Oh iya, bener Di banget. rumah aja. Di rumah aja. Kalau kita datang sama temen. Iya, sama temen lah. Sama siapa? Sama siapa? Sama orang mesti. Ya, sama orang dong, Ros. Masa bukan orang? Kalau itu nanti akan lolos ya dari scanning protokol kesehatan. Oh iya. Ya, jadi sekian itu mungkin yang bisa kita berdua sampaikan mengenai Sidoarjo Education Wedding. Sidoarjo Wedding Education kebalik ya. Kebalik-balik ya. Semoga bermanfaat. Dan juga semoga bisa menjadi pesan dan pesan-pesan bagi masyarakat Sidoarjo Itu nyampe juga ke masyarakat Sidoarjo biar tertib tentang kesehatan. Dan juga semoga ya wabah di Sidoarjo ini berkurang ya. Karena kan sekarang itu pertumbuhannya kan untuk jumlah pasien sembuh dan jumlah pasien terpapar tuh kan kayak naik turun gitu. Turun, Kayak kadang lomba-lomba. ada yang sembuh, ada yang naik, kadang sembuh naik, kadang Jadi- ada yang sembuh itunya tetap naik. Jadi Iya. Mencegah. stay safe, tetap di rumah. Kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, udah di rumah aja. Udah di rumah aja, enak tidur, tuh. enak. Enak sumpah. Guling memanggil. Iya, guling memanggil. Tidurlah, tidur tidurlah, seperti gitu. Nah, tapi buat kalian yang masih bingung mengenai hal ini semuanya, kalian bisa cek melalui live visual kami di YouTube Suara Sidoarjo Channel dan Suara Sidoarjo Live. Dan juga ada di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, Twitter di Suara Sidoarjo FM. Untuk di IG juga di suarasidoarjo.fm. Nah, selain di visual, kita juga menyediakan di audionya. Ada di Spotify, LPPL Radio Suara Sidoarjo. Nah, buat kalian yang tadi masih belum puas kalau kenalan sama kita karena cuma tahu namanya aja, kita bisa interaktif di mana, Bisa Ros? di 031 896 1514 atau bisa juga di WhatsApp di 0821 3264 10009. Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.